Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aji Online. Terima kasih dan yang sudah mengikuti channel ini dan semoga kita dalam keadaan sehat semua. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin membahas lagi kelanjutan tentang video saya sebelumnya tentang revisi aturan PLTS atap, di mana dari Permen SDM tahun 2021 situ yang mengatur bahwa ekspor akan dihargai 65%. Nah, sekarang perubahannya adalah kita dalam mengekspor itu tetap diizinkan tapi tidak akan dihargai. Istilahnya menyumbang. Nah, dari situ dari video saya banyak pro dan banyak yang kontra. Nah, kita mulai saja yang dari yang kontra. Nah, saya bacakan sedikit salah satu yang komen. Yang kontra itu adalah memang seharusnya kita tidak menyumbang ke PLN. Ada juga yang bilang bahwa memang biaya untuk PLN itu bangun jaringan itu mahal. Jadi kita sebenarnya bersyukur sudah dikasih untuk on grid. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang pro bahwa memang PLN tidak pro lah dengan pengguna PLTS. Dan Anda bisa lihat juga di YouTube saya komen-komen tentang teman-teman tentang video saya. Tapi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa sih penyebab dari oversupply PLN? Saya coba cari tahu dan saya searching. Kita lihat dulu apakah pertanyaan yang paling mendasar. Benarkah PLN itu oversupply? Itu yang pertama dulu ya. Yang kedua, kalau benar oversupply-nya di daerah mana? Nah, setelah saya cek dan saya browsing-browsing, Anda juga boleh cek validasinya. Yang ternyata oversupply itu di daerah Jawa dan Bali, teman-teman. Jadi kalau daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku atau Nusa Tenggara Timur atau Papua justru belum supply-nya mencukupi, boro-boro oversupply ya, karena masih banyak daerah-daerah yang di luar Jawa Bali yang belum mendapatkan aliran listrik. Jadi kita satukan visi dulu ya, kita cek dulu apakah benar bahwa PLN itu oversupply. Kalau ternyata setelah saya cek itu, saya balik lagi, itu hanya di Jawa dan Bali. Nah, untuk pernyataan saya ini, teman-teman boleh validasi, silahkan cek. Kalau memang itu benar, tolong kasih komen. Kalau salah, kasih tahu saya di bagian mana saya salah. Nah, kita balik lagi. Kalau di Jawa Bali oversupply itu disebabkan karena satu, mungkin banyak sekali PLTU, tenaga batubara yang masih berjalan. Terus penggunaan listriknya berkurang karena kemarin ada efek pandemi dan akhirnya penggunaan listrik tidak terlalu banyak, sehingga ada beberapa cara yang ditawarkan oleh PLN. Contohnya kemarin hampir terjadi ya konversi kompor gas ke kompor listrik. Itu salah satunya untuk mengurangi, tapi itu kurang tepat karena tidak semua orang mampu bayar tagihan listrik yang lumayan besar. Jadi itu yang pertama, benarkah PLN oversupply? Yes, jawabannya oversupply-nya hanya di Jawa dan Bali. Di luar itu masih di bawah supply, jadi belum mencukupi. Bahkan masih banyak daerah kita di Indonesia yang tidak teraliri listrik. Nah, apa sih penyebab oversupply? Karena memang ada proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik yang dicandangkan oleh pemerintah sampai 35.000 megawatt ya. Itu kalau saya benar. Nah, kalau saya pribadi mungkin lebih banyak itu adalah penyebabnya oversupply adalah ketidakmerataan suplai listrik ke seluruh pelosok di Indonesia. Jadi kalau asumsi saya, kalau saya lihat di lapangan itu kita hanya akan disuplai listrik kalau permintaannya sesuai dengan hukum ekonomi. Artinya kalau pasang tiang itu jumlah kakaknya berapa, terus berapa ngambil listrik, sehingga itu akan balik modal. Secara hitungan ekonomi tidak ada yang salah, tapi secara pemerataan dan keadilan sosial menurut saya tidak tepat. Apalagi
PLN ini bukan perusahaan swasta, tapi perusahaan BUMN yang fungsinya adalah, utamanya adalah efeknya belakangnya adalah mensejahterakan masyarakat, bukan hanya karyawan saja ya, tapi masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena semua orang butuh listrik. Terus pertanyaan yang kedua, apakah pembangkit listrik yang baru itu salah? Menurut saya tidak salah, karena kedepannya semua akan elektrifikasi, baik dari peralatan rumah tangga yang sudah berjalan lama, yang saat ini gencar, yaitu sepeda motor, motor listrik, dan mobil listrik. Dan itu pasti butuh supply yang sangat besar. Kalau tidak kita bangun sekarang, kita akan ketinggalan. Pertanyaannya adalah ini hanya tidak merata supply listrik ke seluruh pelosok. Jadi seperti itu pendapat saya. Terus ada beberapa juga yang komen, sebenarnya ini adalah yang paling fair gitu. Ini ada yang paling fair bilang bahwa peraturan PLN itu sudah benar yang sekarang. Jadi kita boleh pasang, ada yang komen ya, boleh, sudah benar, sudah fair, sudah benar, kita boleh pasang sekarang PLTS tanpa batas, dan kita nggak perlu off grid, on grid, dan kita nggak ekspor, kita sudah nggak hitung. Jadi menurut salah satu yang komen ini adalah peraturan yang sekarang itu adalah yang sudah fair, di mana kita boleh pasang PLTS sesuai dengan yang kita mau, tapi kelebihan daya kita tidak dihargai sebagai timbal balik dari instalasi PLN yang sudah kita pakai. Jadi seperti itu. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah peraturannya sudah fair atau tidak? Nah, terus ada lagi yang komen nih. Ya, ini karena mungkin pejabat PLN tidak sinkron dengan ESDM. Nah, saya juga agak aneh ya, saya sebagai orang awam, ESDM kan itu adalah di atasnya PLN. Jadi yang memerintahkan PLN untuk melakukan apa yang dibutuhkan untuk masyarakat. Ternyata antara ESDM dan PLN itu juga ternyata tidak sinkron dan perlu diadakan harmonisasi. Teman-teman ada beritanya, ntar saya sertakan ya. Terus kita balik lagi tentang PLTS on grid dan PLTS off grid. Nah, PLTS on grid itu pada intinya adalah PLTS itu hanya bisa jalan kalau ada trigger listrik dari PLN. Itu kita kategorikan on grid. Tapi kalau dia bisa berjalan tanpa aliran PLN, itu kategorinya off grid. Itu basicnya teman-teman. Jadi kalau kita pakai PLN dan PLTS tapi pakai tuas untuk pindahin, itu off grid atau on grid? Jawaban saya off grid ya. Jadi yang seperti itu aman. Nah, terus apalagi yang komen-komen yang ada nih, yang lebih banyak itu yang pro dengan pendapat saya ya. Artinya perubahan revisi ini tidak memberikan dampak positif bagi penggiat PLTS. Justru motivasi untuk memasang PLTS jadi berkurang. Nah, terus juga ada dari berita yang saya baca itu dari pihak PLN menyatakan oversupply itu disebabkan karena proyek dari 35.000 megawatt pembangkit listrik yang baru, dan yang kedua ketidaksiapan struktur jaringan PLN untuk mengimbangi jenis pembangkit listrik yang seperti PLTS yang supply-nya tidak teratur, tergantung terik dan panasnya cuaca matahari. Nah, ternyata selain dari peningkatan pembangkit listrik yang baru dan tidak meratanya supply listrik ke seluruh Indonesia, juga ada faktor dari internal PLN yang ketidaksiapan infrastruktur untuk menghandle jenis renewable energy yang seperti PLTS ini. Terus bagaimana kalau mikrohidro dan angin? Kalau angin sebenarnya mirip-mirip aja sama dengan PLTS, karena kecepatan berputarnya juga sangat pengaruh terhadap angin dan itu tidak akan konstan. Nah, bagaimana dengan mikrohidro? Mungkin mikrohidro lebih stabil, tapi apakah bisa juga naik turun? Sama, karena juga laju air atau debit air juga bisa berkurang atau bertambah.
Jadi sebenarnya ada 3 faktor yang setelah saya searching itu, jadi ada oversupply hanya di bagian Jawa Bali, di seluruh Indonesia belum. Kedua, penyebabnya itu adalah ketidakmerataan sehingga terjadi oversupply di Jawa Bali. Pembangkit listrik yang 35.000 MW dalam tanda kutip, pembangkitnya nambah banyak tapi demand-nya belum bertambah, penggunaannya belum bertambah. Yang ketiga yaitu secara teknologi atau infrastruktur belum siap untuk mengimbangi dengan adanya pertumbuhan PLTS yang kedepannya kalau dia barengi dengan peraturan yang bagus akan semakin banyak gitu. Nah, ada juga yang komen yang masuk akal juga. Loh, sekarang kan listriknya oversupply, kenapa harganya nggak turun-turun? Nah, ini menarik banget ya. Ini pernyataan yang simpel tapi menarik. Setelah saya cek di tahun 2010, TDL itu untuk listrik 3.500 itu 790 rupiah per kWh. Sekarang di 2020 itu menjadi 1.400 sekian. Jadi hampir 2 kali lipat. Di 2023 jadi 1.700 yang paling mahal per kWh-nya. Jadi selama 10 tahun itu sampai 13 tahun dari 2010 sampai 2013 dari 798 menjadi 1.700 ya itu sudah 200% naik ya, 200%. Jadi dari 100 naik 100% ya. Jadinya sudah 2 kali lipat harganya. Dan kedepannya menurut saya walaupun pembangkit listrik akan semakin banyak, oversupply di Jawa Bali tetap berlanjut, tidak ada istilah menurut saya harga per kWh listrik akan turun. Menurut teman-teman gimana? Kalau logikanya sih, kalau stok banyak, permintaan sedikit kan harusnya harganya turun. Tapi ini tidak berlaku untuk listrik kita di Indonesia khususnya. Kalau ada yang tahu kenapa penyebabnya, Anda boleh komen di kolom komentar. Jadi saya di sini tidak untuk menyalahkan pemerintah, tapi bagaimana caranya saya sebagai penggiat PLTS itu merasa terbantu dan bisa mengembangkan karena banyak sekali daerah-daerah atau teman-teman saudara kita yang belum mendapatkan aliran listrik PLN. Dan kedua juga kedepannya kita kan ingin green energi minimal 25%, kalau benar itu di tahun 2025 ya, dan itu hanya 2 tahun lagi. Nah, dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan ada perbaikan dari sisi peraturan dan juga infrastruktur sehingga kedepannya bisa untuk memfasilitasi jenis energi seperti PLTS, kincir angin, mikrohidro yang akan sama-sama saling menguntungkan. Paling tidak saling merugikan. Jadi sama-sama tidak merugikan lah. Jadi itu saja dari saya. Untuk yang komentar pro dan kontra, terima kasih. Semua memiliki pandangan yang berbeda tergantung dari mana kita melihatnya. Jadi kesimpulan saya untuk video saat ini, ayo kita off grid. Jadi Merdeka Energi, selamat ulang tahun untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka dari penjajah, merdeka menentukan nasib sendiri, dan merdeka menentukan listrik kita sendiri. Terima kasih. Ketemu lagi dengan Aji Online di video berikutnya. Ciao.